program Fitur Budaya Radio Sip FM. Sip FM, asal mulu. Saat ini Bang Deka dan teman-teman dari Karang Taruna kawasan Karangpetai ini berada di sebuah lokasi seperti yang Anda lihat saat ini, pendengar setia. Dan seperti yang Anda dengar saat ini, pendengar setia, bahwasanya di lokasi ini, kalau kita lihat dari lokasi ini, mungkin zaman dahulunya di sini pernah ada atau pernah dijadikan sebagai dermaga atau tempat pelabuhan. Saya tadi sudah ngecek, sudah melihat pendengar setia, bahwasanya di lokasi ini kalau sebenarnya tidak seluruh warga Karangpetai ini pernah berkunjung atau hadir di sini. Nah, hari ini untuk acara Asal Mulu, Bang Deka dan teman-teman itu hadir di lokasi ini untuk melihat langsung di mana sih perbatasan kawasan Karangpetai ini. Nah, kalau persisnya kalau di arah barat dia berbatasan langsung dengan rawa-rawa atau dalam bahasa setempat, bahasa lokal setempat disebut laut ya. Bahasa Banyuasin laut itu adalah rawa-rawa yang tidak mengering. Kondisinya meskipun di musim kemarau yang cukup panjang. Nah, memang beberapa waktu yang lalu di penghujung tahun 2015 Indonesia dilanda kemarau panjang. Di sini pun katanya mengering dan sempat beberapa dari rawa-rawa ini terbakar, pendengar setia. Kami hadir di sini untuk menyaksikan bahwasanya di Karangpetai ini memang dahulunya boleh dibilang sentral ya. Kalau saya lihat dari letak bentuk tanahnya juga di sini memang tanahnya keras. Meskipun di sini berdampingan langsung ataupun berbatasan langsung dengan laut, warga setempat nyebutnya laut atau rawa-rawa, pendengar. Tapi di sini kondisi pantainya ini lumayan keras tanahnya, dan ini yang saya berpikiran bahwasanya di sini benar kalau di sini dulunya digunakan sebagai pelabuhan seperti itu. Saya bersama Bang Thomas dan rekan-rekan hadir di desa di kawasan Karangpetai ya. Saya nggak boleh nyebut desa karena ini belum desa, maksudnya Kelurahan Pangkalan Balai, Kota Pangkalan Balai, Kabupaten Banyuasin. Saya pun akan bertanya dengan teman-teman warga setempat, pernah nggak dia berada di lokasi ini? Dan kalau pernah, untuk urusan apa ya? Coba ke Masnya. Halo Mas, selamat siang. Nah, di sini aja siang. Dengan siapa? Tarzan ya? Oh, Tarzan ini kan banyak akar-akar kayak gini, boleh tuh. Tarzan pernah nggak ke lokasi ini, Jan? Kalau siang ataupun malam. Sebelumnya pernah nggak sih di lokasi ini? Pernah dulu. Pernah ya? Ngapain di lokasi ini? Dulu sama kakek aku di sini. Oh, pernah ada kebun atau gimana sih? Di lokasi persen di area tempat kita berada saat ini? Kati. Nggak pernah ke sini. Oh, waktu itu? Kati kebun di sini. Nggak ada kebun ya? Tapi waktu itu kok ke sini? Kesini tuh cuman berkunjung sama pemakam itu. Oh, ke pemakaman sini ya, yang keramat itu ya. Oke, seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang pernah ke sini sebelumnya? Belum pernah ya? Belum pernah. Kalau dia cuma ganggu-ganggu doang nggak kedengeran dong. Oke, saya juga bersama Rijal ya. Rijal ini adalah warga Karangpetai asli. Rijal, kamu sendiri pernah nggak, Jal, berada di lokasi ini? Ya, Bang Deka, saya waktu kecil dulu pernah berada di sekitar lokasi. Kalau warga kami menyebutnya ini lokasi keramat. Oh, ini lokasi kawasan keramat ya? Tebing keramat. Dan ini sebenarnya dianggap sakral juga atau enggak sih? Atau gimana sih? Jadi Bang Deka, menurut kepercayaan warga di sini khususnya zaman dahulu di sini dianggap keramat. Jadi ngapa dikatakan keramat? Keramat ini tempat orang kalau dulu istilah tuh memohon kepada Allah dengan cara niat minta disembuhkan melalui keramat ini. Keramat ini ya. Ritual-ritual seperti itu ya. Ya. Tapi sekarang udah ditinggalkan ya. Sekarang sudah nggak ada lagi, Bang. Oke. Dan Rijal, kan di depan kita saat ini kan kalau persisnya lagi musim penghujan kan airnya bagus. Terus katanya dalam. Pernah nggak sih kamu nyebur ke dalam itu? Kalau menyebur sendiri, Bang, belum pernah. Tapi dulu konon cerita dari orang-orang tua dulu di sini bahwa di sini tempatnya cukup dalam sekali, Bang. Bahkan pernah ada cerita, Bang, orang yang pernah melemparkan batu keramat itu ke sungai ini, Bang. Namun beberapa hari kemudian, Bang, batu itu kembali lagi ke atas keramat itu ya. Dan kalau katanya pernah ada buaya-buaya putih atau buaya apa? Kalau buaya, Bang, itu kalau masyarakat sini menyebutnya itu buaya abang pipi. Nah, kalau itu bahasa Indonesia itu merah di pipinya itu, Bang. Bagian pipinya ada rona merah. Ada rona merah itu, Bang. Berarti ada warga yang pernah melihatnya, Mas ya? Itu sering, Bang, dulu. Tapi ketika warga tidak mengganggunya, dia pun tidak mengganggu warga sini, Bang. Berarti pernah mengganggu seperti itu ya? Katanya. Kalau mengganggu tidak, Bang, tapi
dia itu istilah tuh sempat menakut-nakuti warga yang akan mencari ikan di sini. Warga takut ya melihat buaya. Menurut warga yang bercerita, Jal, itu sebesar apa sih, pernah nggak digambarkan buaya ini sebesar? Kalau menurut cerita orang terdahulu bang, itu kisaran 4 meteran bang, itu buaya. Berarti luar biasa, cukup Ya. membuat takut lah ya. Ya. Dan kata kalau tiba-tiba diterkam buaya itu bisa, ya kita bayangkan sendiri. Ya, gitu ya. tapi alhamdulillah bang, sejauh ini masyarakat sini belum pernah diganggu oleh buaya tersebut Buaya bang. itu, iya. Iya. Tapi di zaman-zaman sekarang tidak ada lagi ya perwujudan penampakan buaya itu. Kalau dibilang tidak ada bang, itu sesekali masih ada orang yang terlihat ya. Tapi secara langsung itu nggak ada, tapi agak dari kejauhan. Oke, Jal, menampakkan diri. menurut kamu sendiri atau pernah dengar dari warga, buaya itu sebenarnya buaya beneran atau makhluk astral sih? Kalau dari bentuk itu bang buaya beneran, tapi secara mistisnya itu buaya itu seperti ada yang penunggunya gitu bang. Oke, sering disebut juga mungkin masih nggak jelas lah ya antara buaya beneran atau enggak ya. Ya. Oke, terima kasih untuk Rizal ya. Nah, pendengar setia, kalau Rizal tadi bercerita di sini ada buaya. Jadi ini kalau saya lihat juga memang sangat memungkinkan karena persisnya lokasi ini kan rawa-rawa yang di tengah-tengahnya, kalau Bang Deka lihat secara kasat mata, mungkin Anda juga dapat melihat nanti dengan postingan kami di foto-foto yang dokumentasi kami untuk acara Asal Mula ini, pendengar setia. Di depan ini memang ada seperti apa sih? Boleh dibilang ini apa, nipa ya? Bukan ya? Oh, nipa ya, nipa yang tumbuh di tengah-tengah apa namanya rawa-rawa ini, pendengar setia. Nah, kondisi ini memang tempat yang paling disukai oleh hewan melata seperti buaya itu, buaya, ular, mungkin juga ada anaconda dan lain sebagainya, pendengar setia. Tapi untuk saat ini barangkali kondisi ini tidak begitu mengancam karena persisnya di penghujung tahun 2015 yang lalu kan di sini sempat kering, dan pernah juga terbakar. Nah, itu otomatis hewan-hewan melata tersebut udah hijrah atau berpindah ke tempat lain. Nah, namanya juga hewan, dia juga butuh air, pendengar setia. Biasanya di kondisi kering dia juga mencari tempat air, karena di sini pada persisnya saat kemarau itu tidak tersedia air. Jadi hewan-hewan tersebut pun hijrah. Kalaupun saat ini sudah ada kembali hewan buaya dan lain sebagainya itu, maka berarti dia baru datang kembali ke kawasan ini, pendengar setia. Nah, bersama saya Deka Chandra, nanti kami akan cari tahu lagi sih sebenarnya ada apa dan seperti apa seperti apa kawasan Karangpetai ini, perbatasannya seperti apa, dan ceritanya kenapa sih orang bisa berada di lokasi ini. Program Fitur Budaya Radio SIP FM Asal Mula.